Assalamualaikum. Selamat siang, Waalaikumsalam, Kak. Ibu. Ya, Siang juga, Ibu. suaranya kurang terdengar. Terdengar, Ibu? Oh ya, oke. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Ibu. Sehat ya. Senang banget dengarnya. Akhirnya kita bisa ketemu di sini. Terus ya, selama masa pandemi ini kesehatan jadi hal yang berharga ya. Iya, Ibu. Karena pandemi ini saya jadi lebih peduli sama kesehatan saya. Oh iya, salah satu dampak positif corona ternyata ya. Nah, seperti yang sudah kita bahas di WhatsApp sebelumnya, bahwa ada beberapa hal yang akan kita bicarakan dalam virtual meeting hari ini ya. Apakah kamu bersedia? Iya, Bu. Saya sangat bersedia. Nah, alhamdulillah bagus kalau misalnya kamu sudah bersedia. Jadi, kita akan melakukan konseling secara virtual maksimal 30 menit ya. Karena secara virtual kan pasti ada batasannya. Namun, kalau misalnya proses konseling ini belum selesai, sampai waktunya sudah habis, misalnya kayak gitu, kita akan menjadwalkan kembali konselingnya. Apakah kamu setuju? Baik, Bu. Saya setuju. Oke, bisa kita mulai sekarang ya. Nah, sebelumnya Ibu akan menyampaikan kembali masalah yang sudah kamu sampaikan melalui chat sebelumnya itu ya. Nah, yaitu kamu merasa sangat jenuh menjalani pembelajaran jarak jauh ini, sehingga dampaknya itu terhadap performa belajar kamu di sekolah. Begitu ya? Iya. Iya, Hmm. Ibu. Bosan banget belajar kayak gini. Saya susah konsen. Kalau guru lagi nerangin, bawaannya ngantuk nggak. Kerjain tugas juga malas. Ujung-ujungnya nilai saya ada yang 3 di bawah KKM. Hmm. Saya juga sering dihubungin sama wali kelas karena suka lupa absen. Oh, lupa absen ketika virtual meeting gitu ya? Iya. Oke, nah sebenarnya sejak kapan tepatnya gitu kamu merasa jenuh kayak sekarang ini? Sebelum PTS, Ibu, saat tugas semakin numpuk dan materi semakin susah. Oke, nah bisa diceritain nggak awalnya itu perasaan jenuhnya itu terjadinya seperti apa sih? Awalnya sih saya merasa berat banget buat ngikut Zoom meeting, Bu. Ketika bangun Hmm. pagi, terus saya mikir, oh iya, mau PJJ lagi. Itu saya males banget, Bu. Oke, tadi kamu mengatakan malas gitu ya. Nah, kalau Iya, ibu boleh tahu tuh malasnya kira-kira apa sih, kenapa gitu? Apa yang menyebabkan kamu merasa malas gitu? Mungkinkah kamu ada masalah dengan teman atau ada konflik dengan guru mata pelajaran gitu? tidak sih, Bu. Dengan teman saya baik-baik aja. Kalau sama guru mata pelajaran juga belum ada masalah sampai saat ini. Oke, lalu kira-kira kenapa kamu merasa malas? Gak tahu deh, Bu. Bayangan tentang belajar online, Zoom meeting, Hmm, mengerjakan tugas yang banyak, itu membuat saya merasa malas dan jenuh banget, Bu. oke, malas dan jenuh ya. Nah, kalau ibu boleh tahu nih, sebelum perasaan malas ini muncul kayak sekarang, bayangan kamu tentang PJJ itu seperti apa sih? Awalnya saya semangat banget membuat virtual meeting gitu. Saya selalu tidak sabar mau melihat teman-teman saya dan guru-guru saya walaupun secara online. Bahkan belajar pun menjadi sesuatu yang menyenangkan buat saya karena saya suka ingin mengetahui hal-hal yang baru gitu. Oke, tadinya semangat gitu ya. Jadi yakin nih nggak ada hal lain atau penyebab lain gitu yang membuat kamu jenuh gitu? Misalnya apakah kondisi keluarga gitu kurang mendukung? Enggak sih, Bu, keluarga saya baik-baik aja. Mungkin karena aktivitas saya juga, Bu, yang gitu-gitu aja tiap hari. Oke, monoton gitu ya. Mm-mm. Nah, sekarang coba ceritain ke ibu, aktivitas kamu sehari-hari itu kayak gimana sih? Sama kayak anak-anak lain aja sih, Bu. Saya bangun pagi, sarapan, terus PJ. Setelah itu ya saya makan, istirahat, kemudian mengerjakan tugas lagi. Karena pandemi ini saya tidak keluar rumah sama sekali sih, Bu. Oh, jadi di rumah terus ya. Stay at home tuh Iya, betul-betul stay at home. Oke. iya benar, Bu. Oke, kegiatan di rumah sebetulnya sudah bagus ya, Nak ya. Nah, apakah karena kamu di rumah terus juga ini yang menyebabkan kamu merasa jenuh?
Iya Bu, sangat mungkin banget karena pandemi ini kan 24 jam saya di rumah mulu. Gak pernah kemana-mana Bu. Oke, kalau dulu biasanya kalau kamu ngerasa jenuh, kan pasti pernah dong ya sebelumnya ngerasa jenuh, itu biasanya ngapain sih biar nggak jenuh lagi? Biasanya sih saya ketemu teman-teman Bu, setelah itu saya pasti semangat lagi buat belajar. Tapi kan sekarang nggak boleh kemana-mana ya. Kayak pandemi ini tuh buat saya terpenjara banget gitu Bu. Chat sama video call nggak cukup buat saya bisa semangat lagi. Hmm. Ya, kelihatannya kamu sangat merindukan ya masa-masa bertemu dengan teman-teman, terus melepas kejenuhan gitu ya. Iya banget sih Bu. Oke, jadi sekarang Ibu coba simpulkan sedikit ya permasalahan kamu di sini. Jadi belakangan ini kan performa belajar kamu di sekolah menurun gitu ya. Kamu merasa jenuh dengan aktivitas PJJ dan kondisi pandemi sekarang juga bikin kamu gak bisa melepas kejenuhan ini dengan teman-teman gitu ya sebagai obat yang biasanya kamu apa ya untuk melepas kejenuhan gitu. Kayak gitu. Iya Ibu benar. Jadi saya harus gimana ya Bu biar jenuh saya tuh hilang terus saya bisa semangat lagi buat belajar. Oke, itu semangat yang bagus ya. Jadi sudah ada inisiatif dari dalam hati kamu bahwa kejenuhan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut gitu ya. Oke, nah hari ini di sesi virtual counseling kita ini kita akan melakukan salah satu teknik counseling yang Ibu rasa ini dapat membantu kamu dalam mengurangi atau menghilangkan kejenuhan yang kamu rasakan. Kamu bersedia? Iya Bu, saya sangat bersedia. Oke, tunggu sebentar ya. Ibu mau share screen dulu. Ya baik Bu. Ini sudah terlihat Sudah Ibu, sudah terlihat. share screen-nya. Oke. Nah, sekarang ini ada kata-kata yang nanti akan Ibu bacakan terlebih dahulu. Nanti kamu ikuti ya. Oke. Kita Ya, ada beberapa kata-kata. Ini yang pertama. Saya pasti bisa. Diikuti. saya pasti bisa. Saya rajin, saya hebat. Saya rajin, saya hebat. Oke. Yang terakhir, saya bisa melawan rasa jenuh, takut, dan cemas. Saya bisa melawan rasa jenuh, takut, dan cemas. Oke, jadi tadi ada 3 ya kata-katanya. Kita dari awal lagi. Sekarang silahkan kamu baca sendiri, nggak dengan ibu. Silahkan. Saya pasti bisa. Saya rajin, saya hebat. Saya bisa melawan rasa jenuh, takut, dan cemas. Oke, bagus. Kamu tadi sudah membaca ya apa yang tadi ada di layar. Nah, sekarang kamu ucapkan kembali dengan suara yang lantang, dengan gerakan, terserah kamu ingin dengan gerakannya seperti apa, yang semangat, yang mengungkapkan kata-kata ini. Udah siap? Siap, Ibu. Coba yang satu dulu nih. Saya pasti bisa. Nah, ini Saya rajin, saya hebat. sip. Satu lagi. Saya bisa melawan rasa jenuh, takut, dan cemas. Oke, sudah semangat belum? Semangat Udah, ya. Ibu. Oke. Iya. Nah, sekarang kata-kata ini silahkan kamu baca dulu beberapa detik gitu ya. Kemudian kamu resapi, kamu ucapkan, tapi tidak perlu sampai terdengar oleh ibu. Kamu gumamkan, kamu bisikanlah ke dalam diri kamu. Resapi setiap kata-katanya. Silahkan. Ya, baik, Ibu. Baik, sudah, Ibu. Sudah? Oke. Udah. Kalau sudah, gimana sekarang perasaannya? Apa yang kamu rasakan Saya setelah merasakan ada semangat gitu, Bu, di dalam dada saya. ada semangat gitu ya? Oh, hebat, bagus sekali. Kayak apa ya?
Saya tidak ingin berlarut-larut aja dalam kejenuhan saya gitu, Bu. Alhamdulillah. Ya, jadi yang barusan kita lakukan itu adalah teknik self instruction gitu ya. Jadi itu salah satu teknik yang bisa kamu coba gunakan gitu. Kalau misalnya kamu sedang merasa jenuh atau merasa malas, padahal ada tanggung jawab yang harus kamu kerjakan. Gitu. Iya, Bu, saya akan coba terapkan. Mudah-mudahan saya bisa semangat lagi ya, Bu. Nah, ya. Jadi ya memang perasaan jenuh saat belajar itu kan bisa terjadi ya, apalagi di masa pandemi kayak sekarang ini. Ya bikin hampir semua orang pasti merasakan yang sama gitu ya, apalagi kalian sebagai siswa harus mengikuti pembelajaran secara daring. Ibu pun sama pernah merasakan perasaan jenuh gitu ya ketika pembelajaran harus jarak jauh, dan ibu yakin teman-teman kamu pun banyak yang merasakan yang sama begitu jenuh. Tapi kembali lagi, pilihan ada di tangan kita, pilihan ada di tangan kamu gitu. Apakah kamu akan berlarut-larut dengan perasaan jenuh ini dengan efek yang sudah kamu rasakan, atau mau move on gitu. Saya mau move on dan Bu, efek dari kejenuhan ini saya fatal banget, Bu. Nah, saya jadi jelek, tugas saya berantakan banget jadi ini. Oke, alhamdulillah itu pilihan yang sangat tepat ya. Jadi uh, kamu memutuskan untuk move on, dan siapa tahu gitu ya, ibu harap teknik ini bisa menjadi pemicu semangat kamu lagi. Oke, nah sampai di sini kesimpulan apa sih yang bisa kamu tarik dari obrolan kita pada pagi hari ini? Jadi yang saya ambil dari konseling ini, saya merasa terbantu dengan teknik yang Ibu berikan kepada saya. Paling tidak semangat saya itu bisa muncul kembali gitu, Bu, dan saya percaya kepada diri saya sendiri kalau saya bisa melewati ini semua. Oke, jadi ada ada lecutan-lecutan semangat gitu ya di dalam Iya. hati. Oke, bagus sekali ya. Nah, sebelum kita akhiri, singkat sekali ya ini obrolan kita, alhamdulillah. Iya. Nah, sebelum kita akhiri, Ibu punya semacam apa ya, pesan atau tugas mungkin sebetulnya untuk kamu. Nah, mau tahu nggak tugasnya apa? Apa itu, Bu? Tapi tenang, jangan dijadikan beban. Ini bukan tugas yang harus kamu tulis, tapi maksudnya adalah setiap kali kamu merasakan jenuh, setiap kali kamu merasakan malas atau merasa tidak bersemangat, bisa dicoba teknik ini ya di rumah. Gimana? Yang saya coba di Ya, kehidupan saya sehari-hari. oke. Suara kamu kecil sekali, nak. Oke, ya. Sinyalnya mungkin, Bu. Oke, sinyal. Ya, ini salah satu kendalanya ya kalau kita melakukan pembelajaran daring. Oke. Baik, kalau kita lihat dari tadi apa yang sudah kita bicarakan, sepertinya proses konseling ini bisa kita akhiri ya. Nanti kalau misalnya ada yang pengen diobrolin lagi, ada yang mau ditanyakan lagi, kita bisa chat lagi lewat WA. Atau gimana? Siap, Ibu. Terima kasih banyak ya, Ibu. Ya, sama-sama jaga kesehatan ya, dan jaga juga Iya, semangatnya. Oke, sampai ketemu lagi nanti. siap, Ibu pasti. Iya, Ibu. Nah, Nanda, Kasih ya. assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam.